Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan diberikannya kenikmatan dan kesehatan ini kita sama-sama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita semua yang menjadi junjungan, yang menjadi panutan, yang menjadi suri tauladan, yang membawa kita dari zaman gelap gulitanya kekufuran menuju zaman terang benderangnya keimanan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah untuk video kali ini adalah salah satu tugas mata kuliah Hadis Tarbawi yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Titin Diniartin STHI MPDI. Mudah-mudahan beliau selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk video kali ini mengenai tentang mata kuliah Hadis Tarbawi, materi yang akan dibawakan yaitu mengenai tentang usia dan tugas belajar mengajar. Karena ini adalah salah satu yang harus kita lakukan di dunia. Karena di dunia kita bukan hanya untuk menikmati kemewahan dunia, bukan hanya untuk menikmati kesenangan dunia, tapi di dunia ini kita harus sama-sama mengingat akan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, tugas kita selaku di dunia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai contoh yang baik bagi generasi-generasi selanjutnya. Dengan demikian, dalam materi ini sungguh sangat bisa kita ambil hikmah bahwa dengan usia dan tugas kita selaku generasi penerus bangsa harus belajar, dan nanti di masa yang akan datang kita harus mengajar kepada generasi selanjutnya. Maka ini tugas yang sangat berat untuk kita semua. Maka dengan demikian ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa usia di dunia ini kita hanya sementara. Seperti tadi sudah diceritakan bahwa kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita mengharapkan keridhoannya, di sisi lain juga kita mengharapkan cita-cita yaitu menjadi seorang muslim yang berprestasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang pertama mengenai tentang usia yang harus kita lakukan di masa kita masih hidup, yaitu untuk mencari ilmu. Karena kehidupan di dunia ini kita sebagai khalifah ditugaskan yang pertama kita adalah mencari ilmu. Kita lahir dalam keadaan fitrah tanpa sepengetahuan, namun kita diberikan potensi. Di antaranya ada mata, ada akal, ada hati, dan organ tubuh lainnya. Ini yang menjadi potensi kita untuk senantiasa selalu berpikir. Hadirin rahimakumullah, ilmu merupakan salah satu yang harus kita cari. Untuk apa? Yakni untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti baginda Rasulullah SAW senantiasa memberikan sebuah ilmu kepada para umatnya. Karena untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti dalam hadis dikatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka kuncinya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, maka kuncinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia di akhirat, maka kuncinya dengan ilmu. Maka wajib kepada setiap kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa
mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Kita senantiasa diwajibkan untuk mencari ilmu supaya ilmu ini menjadi penerang, nur, cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa untuk menuntut ilmu. Maka dengan demikian, seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Sungguh luar biasa, dan kita harus patut bersyukur. Kita masih ada dalam pendidikan, kita masih bisa melaksanakan kegiatan aktivitas untuk mencari ilmu. Ini adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk materi yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan fokus ke materinya mengenai tentang usia. Sekiranya kita menjadi seorang pendidik dan mengajarkan peserta didik, khususnya jika kita menjadi orang tua, bagaimana kita mendidik anak sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika anak berusia 7 tahun, anak itu harus senantiasa kita ajak melaksanakan sholat, terutama dalam pendidikan mengenai tentang sholat. Karena yang paling pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu tentang sholat. Nah, sebagaimana telah diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, yakni tentang, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu hadasana Ali bin Hujr akhbarona Halatuddin Abdul Aziz bin Robi bin Sabroh al-Janai an amihi Abdul Malik bin Robi bin Sayrah an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarus sobiyya as-salah ibna sab'a sinin wadribuhu alaiha ihsana asyar. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika anak berumur 7 tahun, maka untuk kedua orang tua dianjurkan untuk senantiasa mendidik seorang anaknya, terutama mengenai tentang sholat. Nah, hadis ini mengabarkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tugas orang tua adalah satu, yaitu orang tua sebagai subjek pendidikan. Betul, orang tua adalah sebagai subjek pendidikan, orang yang langsung mendidik anaknya, baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar rumahnya. Itu adalah tanggung jawab seorang orang tua kepada anaknya. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang tua ditugaskan sebagai subjek pendidikan di keluarga untuk mengajari, menyuruh, membimbing, dan memberikan teladan bagi anak. Nah, teladan apa yang diberikan? Teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, uswah yang baik. Orang tua harus bisa membina, orang tua harus bisa menyuruh anak dengan kebaikan, orang tua harus bisa membimbing dan memberikan suri tauladan yang baik, terutama bagi anak-anaknya. Dan ketika anak berumur 7 tahun, orang tua bisa mengajarkan, mendidik anak tentang sholat, tentang mengenal ilmu-ilmu agama secara dasar, rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Nah, maka di antara tugas orang tua yang pertama adalah membina, membimbing, menyuruh, dan memberikan suri tauladan kepada anak. Ketika anak tersebut di usia 7 tahun, maka orang tua harus bisa mengajarkan kepada anak tersebut untuk senantiasa mengerjakan sholat. Yang kedua, seorang anak adalah sebagai objek pendidikan. Anak adalah objek pendidikan yang dimana anak mulai disuruh dan dibimbing secara dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Nah, ini mulai dari umur 7 tahun. Jadi ketika anak berumur 7 tahun, orang tua harus senantiasa membimbing anaknya, mengajak anaknya untuk sholat, membiasakan sholat, baik itu sholat sunat ataupun sholat fardu. Nah, itu diantaranya yang kedua.
Yang ketiga yaitu apabila anak sudah berumur 10 tahun, maka anak tersebut harus mengerjakan sholat. Nah, ketika anak tersebut tidak mengerjakan sholat, sudah diajari, sudah diberikan pendidikan tentang sholat, namun anak tersebut susah untuk melaksanakan sholat, maka sebagai orang tua harus memberikan sanksi. Nah, namun sanksi ini nanti akan bertahap, tidak langsung sanksi ini langsung memukul, apalagi mengeluarkan anak dari rumah. Wilayah, tapi ada tahapan-tahapannya yang harus dituruti. Yang keempat yaitu orang tua harus memisahkan anak dari tempat tidurnya ketika berumur 10 tahun. Nah, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ini ada 4 poin penjelasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, orang tua adalah sebagai subjek pendidikan yang langsung membina, membimbing, serta memberikan suri tauladan kepada anak ketika anak tersebut berumur remaja, umur 7 tahun, harus mengajarkan sholat, harus mengajarkan pendidikan-pendidikan yang lainnya, terutama pendidikan agama Islam. Yang kedua, seorang anak adalah sebagai objek pendidikan. Seorang anak harus bisa menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, apabila sudah berumur 10 tahun, namun anak tersebut susah untuk melaksanakan sholat, maka anak tersebut harus diberi sanksi. Namun sanksi ini adalah sanksi yang mendidik. Jadi jangan langsung pukul saja, tapi harus diajari dulu, terus dididik sebagai mungkin. Nah, ketika sulit sudah demikian, itulah jalan akhir dengan dipukul. Nah, dipukul ini bukan berarti harus memukul seenaknya saja, tapi ada aturan-aturan dalam Islam. Yang keempat yaitu orang tua harus memisahkan anaknya ketika sudah seumur 10 tahun, yaitu memisahkan tempat tidurnya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, di sini ada beberapa sanksi yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya yang sulit untuk mengerjakan sholat. Nah, di antaranya ketika anak sulit untuk mengerjakan sholat, nah sanksi berupa hukuman dengan pukulan bagi anak yang meninggalkan sholat adalah jalan terakhir. Ketika anak tersebut sudah dinasihati, diajak, dan diajari, maka boleh untuk dipukul. Nah, ada beberapa aturan ketika kita memukul seorang anak, terutama kita bisa menjadi kedua orang tua. Yang pertama, tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Jadi tidak boleh lebih dari 10 kali. Tidak boleh. Nah, pemukul yang digunakan bukan yang membahayakan fisik anak. Boleh menggunakan sapu lidi, atau kalau bahasa Sunda sapu injuk, boleh tegang penggunaan, atau boleh menggunakan sekiranya menggunakan bambu yang sudah dihaluskan, namun itu bukan bambu yang batang besar, bukan, tapi yang sudah dihaluskan untuk memukul anak, dan itu tidak membahayakan. Nah, bukan yang membahayakan, semisal memukul menggunakan kampak, juga ya, menggunakan istilahnya pedang, jangan ya, itu orang tua yang sangat seperti itu. Jadi memukulnya dengan bahan-bahan yang tidak menyakiti anak. Dalam rata-ratanya seperti memakai sapu lidi, itu kan tidak akan menyakiti secara keseluruhan. Tapi kan kalau menggunakan pisau, pedang dan lain sebagainya, itu kan menyakiti, bahkan itu adalah kekejaman orang tua. Nah, orang tua harus bisa mempertimbangkan seperti itu. Jadi tidak boleh memukul lebih dari 10 kali, dan alat yang digunakan itu harus sesuai dengan prosedur, tidak untuk melukai fisik anak. Dan dipukulnya pun nanti ada aturannya. Nah, tidak boleh memukul di muka. Ya, jadi ketika anak umur 10 tahun, tidak boleh memukul mukanya atau badan atau lain sebagainya. Nanti diusahakan, kalau yang saya ketahui, boleh memukul anak dari betis kaki ya, bawah kaki, kalau bahasa Sunda bilang palsamnya, boleh itu untuk dipukul, atau betis di
batasannya. Jadi itu bisa diimplementasikan oleh seorang orang tua yang mendidik anaknya. Namun ada batasannya, jangan sampai melukai sampai berlebih-lebihan sehingga anak stres dan lain sebagainya. Tapi harus bisa memberikan sebuah sanksi yang mendidik. Nah, ini adalah jalan terakhir ketika anak susah untuk diurus. Maka ketika anak masih bisa diurus, masih bisa diajak, jangan sampai seperti ini. Kita sanksi saja, memberikan sanksi. Kalau adik tidak bisa tidak bisa melaksanakan sholat, nanti hafalannya ditambah, atau hafal surat apa disuruh menulis dan lain sebagainya. Yang penting tugasnya itu adalah mendidik. Seperti itu. Yang ketiga, tidak boleh memberikan pukulan ketika sedang marah. Jadi harus tenang. Jangan sampai ketika kita memukul itu dalam keadaan marah. Secara otomatis kan pasti tenaganya besar. Maka jangan seperti halnya orang yang sedang marah. Dia harus tenang. Karena kita kan bukan memarahi anak, tapi itu pukulan itu adalah rasa kasih sayang kita supaya anak itu tumbuh dalam rasanya untuk senantiasa melaksanakan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari hikmah ini, hadis ini ada 4. Yang pertama, kita sebagai orang tua menjadi subjek pendidikan dan anak sebagai objek pendidikan. Dan ketika anak berumur 7 tahun maka anak mulai diajarkan sholat, dan ketika umur 10 tahun maka anak jika sulit untuk melaksanakan sholat maka boleh untuk dipukul, dan ketika anak sudah berumur 10 tahun juga harus dipisahkan tempat tidurnya. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang tugas dan model pembelajaran. Nah, untuk tugas dan model pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena ini berlangsung dari baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang dikatakan bahwa yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tufasiru. Mudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit, gembirakanlah dan janganlah kamu membuat mereka lari. Jadi untuk model pembelajaran khususnya kepada para pendidik, berikanlah pembelajaran yang dapat memudahkan anak. Jangan sampai mereka menerima dengan keadaan yang sangat sulit untuk dianggap. Dan berikanlah kesan-kesan dalam pembelajaran itu hal-hal yang gembira. Jangan sampai anak itu merasa jenuh bahkan sampai menangis. Jangan seperti itu. Nah, ini hadis riwayat dari Bukhari, yasiru wala tufasiru wabashiru wala tufasiru. Jadi yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tufasiru. Ya, mudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit, gembirakanlah dan janganlah kamu memberikan mereka sampai lari dalam pembelajaran. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Adapun model pembelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, di antaranya ada 3 model. Yang pertama yaitu model hiwar. Nah, model hiwar ini bisa dianalogikan sebagai model dialog antara dua belah pihak. Jadi dengan model hiwar ini kita lebih dekat dengan anak, guru dengan lebih dekat dengan peserta didik, dan orang tua lebih dekat dengan anak. Jadi bisa menggunakan dengan model seperti ini. Yang kedua yaitu bisa menggunakan model analogi, ya, atau dalam secara bahasa Arabnya itu kias. Ya, jadi bisa menggunakan dengan analog, menganalogikan. Yang ketiga itu bisa dengan menggunakan model amsal, kalau nggak salah amsal itu perumpamaan. Jadi ketika seorang pendidik bisa menggunakan model amsal supaya anak atau peserta didik itu dapat menyerap materi pembelajarannya atau pendidikan yang diterima. Jadi di antara 3 model yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang pertama yaitu model hiwar, yang kedua yaitu model kias, yang ketiga adalah model amsal. Seperti itu.
Nah, jadi banyak hikmah yang ketika guru lakukan ketika dalam pembelajaran yang pada dasarnya janganlah kita membuat mereka dalam pembelajaran itu tidak dapat apa-apa, tapi mereka dalam pembelajaran itu mereka harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Karena ilmu yang mereka cari, ilmu yang mereka dapatkan haruslah ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama kepada kita selaku pendidik, karena mereka seorang pendidik adalah tugas generasi yang akan datang. Seperti ulama Mesir mengatakan bahwasanya inna fi yadi subani amrul ummati wa fi aqdami hayataha, sesungguhnya di tangan mereka lah letak suatu umat dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Maka pentingnya kita untuk mendidik mereka dengan baik. Dan dikatakan dalam Al-Quran, wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Jadi kita harus merasa takut jikalau generasi itu lemah iman, lemah amal, lemah harta dan lain sebagainya. Jadi usahakan kepada para generasi untuk senantiasa semangat, dan kepada para pendidik sama, kita harus lebih semangat untuk mendidik seorang anak supaya anak itu menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang soleh. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang tugas belajar dan mengajar, karena ini adalah salah satu tugas seorang pendidik, belajar dan mengajar. Pendidik harus bisa memberikan anak itu pengetahuan yang luas, terutama dalam segi pengetahuan agama. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai tentang tugas seorang guru atau oleh orang tua, karena ini merupakan salah satu tugas yang harus kita lakukan. Karena guru adalah orang yang pertama kali memberikan sebuah wawasan kepada anaknya, dan anak menangkap dan mengamalkan wawasan tersebut, maka pengetahuan atau wawasan tersebut ketika diamalkan oleh seorang anak maka ilmunya bermanfaat. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis bahwa akhbirna Ahmad bin Asadin hadasana Aitham bin Hudi Sinan an Sulaiman bin Musa bin Dasmasti an Abi Darda qala la takunu ilman hatta takunu muta'aliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takunu bihi aliman wa kafa bika isman alla tazala mukhasiman wa kafa bika isman alla tazala kadiban alla tazala muhaddisan bi ghairi dzatillah. Ini hadis riwayat Darmi telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Asad telah menceritakan kepada kami Absar bin Hud bin Sinan dari Sulaiman bin Musa ad-Damasqi dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda berkata, kamu tidak akan menjadi seorang ulama hingga kamu menjadi seorang penuntut ilmu lebih dahulu. Dengan ilmu pun kamu tidak akan menjadi seorang ulama hingga kamu mengamalkannya. Kamu dianggap berdosa jika kamu bersikap membantah. Kamu dianggap berdosa jika kamu suka berdebat dan hanya untuk menang, serta kamu dianggap sebagai pendusta jika kamu menceritakan selain zat Allah. Jadi kesimpulan dari hadis ini bisa diambil hikmah bahwa ketika kita menjadi seorang guru harus bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ini adalah salah satu anjuran yang diharuskan kepada seorang pendidik, terutama seorang guru, bahkan ini menjadi tanggung jawab orang tua kepada seorang anak. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu keharusan bagi orang yang berilmu, berpengetahuan luas, harus memberikan ilmunya kepada anaknya. Dan ketika kita menjadi seorang pendidik, harus bisa mengajarkan ilmu tersebut.
dan janganlah kita menjadi orang yang bahasa kasarnya itu pelit ya, bahasa kasarnya, tapi kita harus memberikan wawasan terhadap anak. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu tidak akan menjadi seorang ulama hingga kamu menjadi seorang penuntut ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu selaku pendidik, kita harus senantiasa menuntut ilmu terlebih dahulu. Bagaimana caranya kalau kita belum menuntut ilmu, terus apa yang akan kita berikan? Jadi kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu, dan ilmu yang sudah kita ilmu yang sudah kita dapat kita amalkan. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita lakukan dalam pendidikan khususnya, dan di sini sangatlah relevan bagi pendidik, khususnya untuk kita semua dalam calon-calon para pendidik. Nah, ini adalah salah satu yang harus dilakukan. Jangan sampai kita memberikan suatu ilmu kepada anak itu tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang diamalkan adalah ilmu yang bermanfaat terhadap anak yang telah kita didik selama ini. Itu saja mungkin untuk videonya, dan sebelumnya saya mohon maaf bila mana dalam video ini banyak kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tadi ada sedikit hikmah khususnya untuk menyentuh hati pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan untuk kita selalu beramal soleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.